Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Teman-teman sekalian, sudah hampir setahun wabah COVID-19 melanda dunia. Tahun 2020 hampir berakhir, tetapi pandemi belum juga reda. Di tengah situasi ini, mari kita sama-sama kembali belajar untuk sabar. Sabar itu penting, terutama di masa-masa sekarang. Orang sudah banyak yang jenuh, akhirnya memilih liburan keluar kota. Bosan makan di rumah, akhirnya ke rumah makan. Lelah pakai masker, akhirnya masker ditaruh di dagu. Teman-teman sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Melalui ayat itu, Allah mengingatkan kita untuk sabar. Sabar dan menahan diri. Pelindung orang beriman adalah kesabaran. Liburan atau jalan-jalan bisa kita lakukan setelah pengeblok hilang. Kalau semua orang keluar rumah, main-main, tidak pakai masker dengan benar, virusnya malah tambah senang. Tempat wisata dan rumah makan akan tetap ada, meski didatangi bulan-bulan atau tahun depan. Kita harus sabar menunggu. Semoga vaksinnya segera ditemukan. Kunci dari semua ini adalah kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka mendukung hal tersebut, seorang muslim hendaknya mengetahui kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi isu-isu terkait pandemi COVID-19. Selain akan berbuah baik pada kehidupan bermasyarakat, namun juga dalam beragama. Sebagai muslim yang beriman, hendaknya selalu memohon ampun dan perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk dosa dan bahaya, termasuk virus corona. Selain berdoa, kita juga harus memahami bahwa virus corona itu adalah ciptaan Allah. Sebagai sesama ciptaan Allah, kita harus lebih takut kepada Allah, namun tidak berarti membahayakan diri sendiri dengan menantang bahaya. Apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana masih banyak masyarakat kita yang menyatakan bahwa kematian itu sudah di tangan Allah, dan terkena sakit atau sehat juga sudah menjadi takdir Allah. Sehingga dari situ mereka beranggapan untuk tidak perlu takut dan seolah-olah menyepelekan bahaya virus corona. Namun, apabila ditelisik lebih detail, perkataan bahwa semua hal yang sudah ditakdirkan itu memang benar, tapi bukan berarti lantas membiarkan diri dan keluarga dengan terpapar risiko bahaya tanpa melakukan usaha sama sekali. Hal itu disebabkan karena Allah dan Rasulnya melarang manusia untuk membahayakan diri, apalagi orang lain, terlebih-lebih keluarga sendiri. Berdasarkan pada kaidah hukum Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, mencegah kerusakan didahulukan atas mewujudkan kemaslahatan. Dan kaidah lainnya yuzalu al-darar al-akbar bi al-darar al-asgar, bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih sedikit mudaratnya. Berdasarkan semua ini, saya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang dikeluarkan otoritas resmi yang berkompeten, diantaranya menjaga kebersihan pribadi, mematuhi kebiasaan physical distancing, komitmen untuk tinggal di rumah, menangguhkan sholat Jumat dan sholat jemaah, baik sedikit maupun banyak, sambil berkomitmen untuk melakukan sholat tepat waktu di rumah tanpa berkerumun. Semua ketentuan ini dan lainnya, baik di sini atau negara lain yang melaksanakan sholat, semua itu adalah kewajiban agama yang harus ditaati dan berdosa bila dilanggar. Melanggar aturan tersebut berarti melanggar firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Tidak cukup sampai di situ, Rasulullah secara spesifik pernah memperingatkan kepada para sahabat untuk menghindari wabah penyakit naun dengan melakukan ikhtiar, yakni dengan tidak memasuki atau keluar dari suatu daerah yang terkena wabah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya.
Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3473 dan Muslim nomor 2218. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan umatnya untuk selalu menaati perintah dan meninggalkan larangan Allah. Hal demikian bertujuan agar Allah memberikan penjagaan kepada hambanya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Ahmad. Kiat yang selanjutnya adalah untuk tetap senantiasa menaati aturan pemerintah, terutama dalam hal yang ma'ruf seperti perintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat terpaksa keluar rumah, anjuran mencuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Semuanya merupakan aturan yang mengajak kita untuk melakukan ikhtiar agar terhindar dari COVID-19. Terlepas dari itu semua, kita sebagai seorang muslim juga harus berhati-hati ketika menerima informasi, apalagi sumbernya berasal dari pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang kuat. Ini selaras seperti yang Allah firmankan seperti berikut. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'ul aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Perintah untuk mengecek kebenaran suatu informasi itu penting dilakukan, karena bisa jadi informasi yang datang tidak sepenuhnya benar, baik sebagian maupun keseluruhan, yang kalau dibiarkan ditakutkan akan menambah masalah lain di tengah kericuhan pandemi COVID-19 ini. Sebagai seorang muslim, kita juga berkewajiban untuk saling mengingatkan kepada sesama saudara atas informasi valid yang diterima, apalagi informasi mengenai hal krusial seperti COVID-19 yang mungkin belum sampai kepada saudara terdekat, sehingga mereka juga turut ikut waspada dalam melindungi dirinya. Dalam menyampaikan informasi, hendaknya menerapkan prinsip syariat agama Islam, seperti dengan niat ikhlas, menggunakan bahasa yang bagus dan santun, terutama kepada keluarga sendiri. Di sisi lain, meski informasi yang didapatkan semuanya valid, terkadang itu juga bisa memicu masalah lain, di mana bila terlalu sering mengonsumsi informasi tentang COVID-19, bisa memunculkan beban pada pikiran yang akan memberikan efek kegelisahan, ketakutan yang berlebih, hingga paranoid. Jika terus-menerus dibiarkan ditakutkan akan menyebabkan gangguan psikologi. Solusi yang tepat ialah dengan mengurangi atau membatasi informasi yang masuk, dan bisa juga dengan mengalihkan pikiran dengan suatu kesibukan seperti berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, serta senantiasa untuk bersabar dalam menerima ujian seperti belakangan ini. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Setelah semuanya, baiknya kita menyerahkan diri dan percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat berikut, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya, dan kepadanya lah kami bertawakal. Quran Surat Al-Mulk ayat 29. Seorang muslim juga harus selalu memetik hikmah atas fenomena apapun yang terjadi selama hidupnya, termasuk seperti pandemi yang sedang melanda negeri tercinta ini, agar nantinya pelajaran yang didapat bisa bermanfaat di masa yang akan datang, entah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Pesan saya kepada teman-teman yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia bahwa hati dan doa yang tulus selalu menyertai teman semua. Kami selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semuanya cepat pulih. Kepada yang meninggal dunia karena penyakit ini, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada mereka dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Bahkan ini adalah bentuk konkret dari persaudaraan kemanusiaan yang tengah diuji oleh krisis ini untuk mengungkap ketulusan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang agung. Pesan saya dalam upaya menghilangkan kerisauan ini adalah mari kita lakukan tindakan penjagaan dan taati protokol kesehatan serta temuan ilmu pengetahuan yang wajib diikuti dan ditaati menurut agama. Selain itu, mari kita perbanyak sedekah dan kembali berserah diri kepada Allah melalui sholat dan doa.
dengan harapan semoga Allah segera mengangkat musibah ini, menghilangkan keresahan dan hamba-hambanya, memberikan inspirasi kepada para ilmuwan dan peneliti agar lahir dari tangan mereka obat yang dapat menyembuhkan penyakit berbahaya ini. Dialah Allah, Tuhan yang maha melindungi dan kuasa atas itu. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mengasihi kami. Wahai Zat yang maha penyayang, ya Allah, Tuhan yang maha lembut lagi maha memberi. Wahai Zat yang maha ihsan, wahai Zat yang maha mengasihi dan menyayangi di dunia dan akhirat. Wahai Zat yang menjadi sandaran bagi orang-orang yang berlindung, penolong bagi orang-orang yang meminta pertolongan, pemberi rasa aman kepada orang-orang yang cemas. Wahai Zat yang menyingkap kemudaratan, yang menolak bala bencana, kami memohon kepadamu agar segera sirna segala bencana, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan Engkau maha mengetahui itu semua. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mulia. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.